Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sabit Kolbi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Kelas 1D Mata Kuliah Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk memberikan pendapat mengenai problematika bahasa, di mana bahasa Indonesia pada saat ini kita selaku pemakai bahasa tersebut sudah mulai kurang, sudah mulai pudar, sehingga saya dimintai pendapat mengenai bagaimana sikap yang perlu dilakukan agar fungsi bahasa Indonesia secara alami dapat diterapkan kepada pemakainya. Pada kesempatan ini, bahasa selain menjadi alat komunikasi kita sehari-hari, merupakan juga sebagai alat kontrol sosial, yakni sebagai satu kontrol sosial yang estetik, dan sebagai alat untuk menyesuaikan atau aspek untuk menyesuaikan dalam berbahasa kita sehari-hari. Pergaulan kita, sosialisasi kita terhadap masyarakat yang lainnya tidak boleh sekali melunturkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional negara kita. Oleh karenanya, sikap yang perlu kita ambil secara alami ini adalah harus terus mengedepankan bahasa Indonesia menjadi bahasa keseharian kita dalam berinteraksi sosial, dalam bergaul, dalam bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga kita tidak perlu menerima yang namanya bahasa asing sebagai bahasa primer kita, dan kita melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sekunder kita, di mana bahasa Indonesia sudah sangat jauh kita gunakan. Bahkan pendiri-pendiri negeri ini pun menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk terus dijunjung tinggi, sehingga para pemakainya bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Baik, pada pertanyaan yang kedua, saya dimintai pendapat juga mengenai apa yang ingin Anda terapkan untuk menyongsong Golden Country. Kita perlu tahu bahwa pada artikel atau pembahasan kali ini mengenai problematika bahasa, Indonesia akan berumur 100 tahun pada tahun 2045, di mana 100 tahun pasca merdeka bukan hal yang sangat singkat. Banyak yang berharap Indonesia bertransformasi menjadi negara yang emas atau golden country. Sikap yang akan saya terapkan untuk menyongsong golden country termasuk dalam peningkatan aspek bahasa atau bidang bahasa. Bahasa Indonesia harus tetap bisa digunakan atau diterapkan dalam kesadaran masyarakat untuk terus berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga kita tidak perlu menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa sekunder kita. Dan sikap yang lainnya atau sikap yang kedua adalah terus menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang satu, yakni bahasa yang digunakan dalam keseharian kita, dalam berinteraksi kita, dalam berkomunikasi kita dengan suatu golongan, masyarakat, individu ataupun yang lainnya, sehingga eksistensi bahasa Indonesia tidak begitu saja pudar di kalangan para pemakainya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pendapatnya. Apabila masih banyak kekeliruan atau ketidakjelasan dalam kata-kata saya mohon maaf.
kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.